Kembali lagi kita pada pertemuan yang ketiga pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yang mana pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang dinasti Bani Abbasiyah. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada yang sudah tahu kan kapan dinasti Abbasiyah didirikan? Ya, karena tidak ada yang tahu, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada pemerintahan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah atau Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam yang berkuasa di Baghdad. Nah, jadi dinasti Abbasiyah ini didirikannya di Baghdad. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebut dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Nah, jadi dinasti Bani Abbasiyah ini didirikan setelah runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Bani Abbasiyah adalah keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib pada tahun 566 sampai 652 Masehi. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim, berpuasa mulai tahun 750 sampai 1258 Masehi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu peradaban Daulah Abbasiyah. Pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah itu berada di dua kota. Yang pertama itu di kota Baghdad, yang mana merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Kota ini terletak di tepian Sungai Tigris. Dan masa keemasan kota Baghdad terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Kemudian kota yang kedua yaitu kota Samarra, letaknya di sebelah timur Sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Kemudian yang selanjutnya itu ada ibu kota pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada masa Abu Abbas, ibu kota negara pertama itu diubah, lalu pindah ke Hirah dan Akbar al-Hashimiyah. Kemudian pada masa kepemimpinan Abu Ja'far al-Mansur, dia memindahkan ibu kota kembali ke Kufah. Namun untuk memantapkan dan menjaga stabilitas negara, Al-Mansur memindahkan ibu kota ke negara Baghdad yang baru dibangunnya selama 4 tahun dengan arsitek Amran bin Waddah dan Hajjaj bin Arta. Letaknya ini dekat bekas ibu kota Persia Seton pada tahun 762 Masehi. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu silsilah Bani Abbasiyah.
Yang pertama itu ada Adi Manaf, kemudian dari keturunan Abdi Manaf itu ada dua orang, yaitu Abdi Syam dan Hashim. Kemudian dari keturunan Hashim itu ada Abdul Muthalib. Kemudian dari keturunan Abdul Muthalib ada tiga orang, yaitu keturunan Abdul Muthalib, yaitu Abu Talib, Abdullah, dan Abbas. Kemudian dari masing-masing ketiga itu ada keturunan dari Abu Talib itu ada Ali. Kemudian dari keturunan Abdullah ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keturunan yang ketiga itu ada Abdullah. Dan kemudian dari Abdullah itu lahir Ali. Dan dari Ali lahir lagi dua orang, yaitu Muhammad dan Ibrahim. Dan dari Muhammad lahirlah Abdul Abbas dan kemudian Abu Ja'far. Nah, dari Abu Abbas inilah lahirnya dinasti Abbasiyah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, kemajuan yang dicapai oleh Bani Abbasiyah, yaitu kemajuan yang dicapai tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, tetapi juga peradaban di semua aspek kehidupan, seperti administrasi, pemerintahan dengan biro-bironya, kemudian sistem organisasi militer, selanjutnya administrasi wilayah pemerintahan, kemudian ada di bidang perdagangan dan industri, islamisasi pemerintah, kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, kemudian ada teologi, hukum atau fikih, dan etika Islami. Ada juga pada saat itu ilmu sastra, kesenian, dan penerjemahan serta pendidikan. Kesenian, arsitektur meliputi pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Kemudian pada masa dinasti Abbasiyah juga ada perpustakaan dan toko buku dan media tulis. Kemudian pembahasan selanjutnya ada pada zaman dinasti Abbasiyah itu ada dibangun sebuah perpustakaan, yaitu yang namanya Baitul Hikmah. Nah, Baitul Hikmah ini digunakan sebagai pusat pertemuan para sarjana, pusat penerjemahan, pusat sumber, dan pusat pendidikan dan pengajian. Kemudian pembahasan selanjutnya ada bangunan peninggalan dinasti Bani Abbasiyah. Dari bidang arsitektur, yaitu ada yang pertama ada Masjid Jami Al-Mansur, yang kedua Masjid Kufah, dan yang ketiga Masjid Alauddin Kaibokat, dan Masjid Isfahan, Masjid Samarra, dan yang terakhir ada Masjid Talmatan Baba. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, apakah dari saudara-saudara ada pertanyaan? Pertanyaan? Ya, silakan. Jadi, apa peninggalan dari dinasti Abbasiyah yang ada di sekarang? Iya, yang masih berdiri sampai sekarang. Ya, salah satunya dari bangunan peninggalan ada masjid-masjid ini yang mungkin masih ada sampai sekarang, tapi tidak semuanya, ada beberapa saja itu. Tidak semua itu yang Mungkin karena sudah lama itu belum diperbaiki, ya begitulah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan.
Nah, di sini ada seni tata kota, yang mana seni tata kota ini disebut Istana Emas di kota Baghdad, yang mana dijuluki sebagai 1001 malam. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir, runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, apakah dari saudara-saudara ada yang tahu apa penyebab runtuhnya dari dinasti Bani Abbasiyah ini? Pak. Ya, silakan. Barang salib Pak. Ada lagi? Mungkin dari saudara yang lain ada yang tahu? Ya, langsung kita masuk. Jadi berakhirnya kekuasaan dinasti Khalifah Abbasiyah merupakan awal dari periode kelima. Pada periode ini, kekhalifahan Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan satu dinasti tertentu. Nah, jadi runtuhnya itu kekuasaannya ini kada lagi terfokus pada dinasti Abbasiyah saja, tapi ada dinasti-dinasti yang lain yang dibangun. Walaupun banyak sekali dinasti Islam yang berdiri, ada di antaranya dinasti yang cukup besar, namun yang terbanyak adalah dinasti kecil. Nah, jadi berdirinya dinasti-dinasti yang lain itu ada yang besar, namun ada juga yang lebih banyak itu dinasti yang kecil-kecil. Pada Khalifah Abbasiyah sudah merdeka dan berkuasa kembali. Nah, jadi dinasti-dinasti kecil ini pada awalnya itu istilahnya tidak merdeka itu. Kemudian setelah berakhir itu merdeka dan berkuasa kembali, tetapi hanya di sekitar Baghdad dan sekitarnya. Itu wilayah kekuasaan khalifah yang sempit ini menunjukkan kelemahan politiknya. Nah, ini juga salah satu penyebab dari runtuhnya dinasti Abbasiyah ini. Pada masa inilah tentara Mongol dipimpin oleh Khulafaw Khan menyerang Baghdad tahun 1258 Masehi. Baghdad dapat direbut dan dihancurkan tanpa perlawanan yang berarti. Penyerangan dari tentara Mongol juga salah satu penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah ini. Nah, sudah berakhir pembahasan kita pada hari ini. Kemudian karena tadi sudah ada yang bertanya, kemudian giliran sekarang giliran Bapak memberikan tugas kepada kalian. Silakan dicatat. Ya, silakan dicatat untuk tugas PR. Soal yang pertama itu sebutkan atau jelaskan secara singkat tentang peradaban dinasti Abbasiyah. Sudah? Kemudian yang kedua, sebutkan tahun berapa dinasti Abbasiyah ini didirikan dan siapa yang mendirikan. Kemudian yang ketiga, ini ketiga saja soalnya. Selain dari pembahasan kita tadi, sebutkan apakah ada hal lain yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah ini. Ya, itu saja. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagus.